Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan serangkaian bootcamp dari Ostrich ya. Dan materi hari ini adalah Code Uniter 4. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama aku Dinda. Jadi, untuk pembahasan materi ini bakal bareng-bareng bersama aku ya. Untuk mempersingkat waktu, lanjut aja langsung ke pembahasannya. Nah, yang akan dipelajari di CI 4 ini, yaitu yang pertama ada pengenalan CI-nya, instalasi CI, struktur directory CI, konsep MVC, routing, controller, view, dan model, dan yang terakhir itu ada contoh CRUD sederhana yang tentunya di CI ya. Oh ya, dari tadi kan aku nyebut CI. Nah, CI itu biasanya singkatan dari code igniter. Jadi biar lebih gampang nyebutnya ngomongnya CI aja ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pengenalan CI-nya. Jadi, CI itu adalah salah satu framework untuk membuat website dengan bahasa pemrograman PHP. Nah, jadi CI itu framework ya untuk bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya ada code igniter terkenal dengan konsep MVC-nya. MVC merupakan singkatan dari model, view, dan controller. Code igniter pertama kali dibuat oleh Alice Lab, sebuah perusahaan software yang berbasis di Santa Barbara, California. Nah, untuk saat ini, CI itu sudah sampai versi 4-nya, dan kita akan latihan menggunakan CI 4 ya. Keunggulan Code Igniter. Yang pertama itu performanya cepat. Jadi Code Igniter ini merupakan framework yang paling cepat dibanding framework-framework yang lain. Framework yang lain itu contohnya ada Symfony, YII, terus ada Laravel juga. Nah, Code Igniter ini adalah yang paling cepatnya. Kenapa? Karena Code Igniter tidak menggunakan template engine dan ORM yang dapat memperlambat prosesnya. Lalu konfigurasi yang sederhana pada Code Igniter. Jadi, walaupun kita ada kayak harus menyesuaikan gitu ya, kayak database-nya, terus routing-nya. Nah, tapi kalau di CI ini, konfigurasinya tuh sedikit, jadi yang diubahnya cuma sedikit. Lalu selanjutnya memiliki banyak komunitas. Nah, komunitas CI di Indonesia itu cukup ramai, tutorialnya juga mudah dicari. Jadi, insya Allah gampang lah. Lalu, dokumentasi yang lengkap. Nah, Code Igniter ini disertai dengan user guide yang berisi dokumentasi yang lengkap. Ini bisa dilihat di website resminya Code Igniter ya. Sudah lumayan lengkap banget dokumentasinya. Nah, lalu mudah dipelajari pemula. Bagi pemula, terus CI ini mudah banget dipelajari karena tidak terlalu tergantung pada tools tambahan seperti Composer, ORM, dan template engine dan yang lain-lainnya. Oke, nah lalu sekarang lanjut ke instalasi Code Igniter. Caranya ada beberapa. Yang pertama itu ada melalui Composer dan yang kedua melalui manual. Nah, untuk yang di Composernya, di sini kalian bisa install Composer dulu. Di sini ya, install Composernya. Lalu buka folder sampp, htdocs, buka command line, lalu masukkan perintah ini komposernya, composer, create project, code igniter 4, app starter, ini nama foldernya. Nah, ini contohnya gini ya. Dan ini nama foldernya itu CI 4 latihan 2. Nah, terus untuk pengguna Windows, untuk yang pertama kali, jangan lupa kalian buka file php.ini, kemudian hapus tanda titik komanya, semikolonnya pada bagian extension untuk extension sama dengan curl dan extension sama dengan IMTL. Nah, ini wajib ya kalau buat yang pertama kali, jadi harus disetting dulu di php.ini-nya. Mungkin bisa, lanjut dulu mungkin ya ke cara menggunakan instalasi secara manualnya. Nah, untuk cara manualnya itu buka folder baru pada folder htdocs, ekstrak file framework CI4 ke dalam folder baru. Nah, ini filenya itu kita download di websitenya Code Igniter ya. Lalu rename folder tersebut menggunakan
rename folder tersebut, misalnya menjadi CI4 latihan. Nah, ini untuk nama foldernya yang kita akan gunakan. Kemudian buka command line, atur path command line-nya menjadi path folder CI4 latihan, lalu ketikkan perintah php spark script ini untuk menyalakan server CI-nya. Nah, langsung kita coba aja ya. Yang pertama itu menggunakan Composer. Nah, untuk komposernya saya udah punya, jadi langsung buka folder sampai htdoc, buka command line. Nah, ini htdocs, di sini buka command line cmd. Nah, lalu kita ketikkan ini ya. Bisa kita kopas aja. Ini composer create. Nah, di sini lalu kita enter. Nah, ini mendownload dulu ya. Ini contoh instalasi menggunakan komposernya. Nah, sambil nunggu, kita bisa buka sampai p kita. Nah, ini. Nah, di bagian config, Apache-nya, nah, sini kita buka php.ini. Nah, lalu cari, ini untuk yang pertama kali ya, yang belum pernah penggunaan CI, Ctrl F, cari extension. Nah, yang tadi. Extension. Kayaknya tadi harus depannya gini ya. Nah, ini ya teman-teman, bisa dilihat. Asalnya itu di sini ada titik koma sama yang intl. Nah, ini di sini depannya ada titik koma. Nah, jadi titik komanya itu hapus ya. Yang dua ini, yang curl sama yang intl. Jangan lupa dihapus. Kalau udah langsung di-save lagi. Baru kita nyalain ini. Samanya ya, Apache sama MySQL boleh kita nyalain dulu. Nah, ini proses instalasi CI menggunakan komposernya sudah selesai. Kita buka foldernya, lalu cari. Nah, ini ya. Tadi namanya CI latihan 2. Kita buka. Nah, di sini kita masuk lagi ya. Ini bisa di sini masuk ke CI 4. Kok nggak mau? htdoc CI 4. cd CI 4. Nah, ke sini masuk. Lalu kita buka text editornya dulu. Nah, ini ya. Nah, ini adalah hasil dari CI yang kita install tadi. Nah, dari sini kita bisa buka terminalnya. Boleh terminal di Visual Studio Code atau mau di tadi ya di command prompt yang itu, command prompt yang itu nggak apa-apa. Nah, di sini kita ketikkan php spark nih di bawah sini ya. php spark serve ini untuk nyalain server CI-nya. Nah, ini udah bisa, lalu kita cobain. Nah, ini diklik aja mungkin bisa. Nah, ini ya yang tadinya udah bisa dibuka ya, dan ini tampilan awalnya. Nah, itu untuk cara instalasi menggunakan Composer. Nah, untuk menggunakan secara manual, kita bisa buka codeiniternya ya, codeiniter.com, lalu download. Nah, ini ada versi 4 sama versi 3, tapi kita mau menggunakan yang versi 4 ya. Lalu klik download di sini. Nah, ini ke download. Oke, ini ambil, lalu kita pindahin lagi ke htdocs ya. Ini kita ekstrak. Mana ekstrak? Oh, enggak, kita paste dulu. Nah, di paste, lalu kita ekstrak.
extract file. Nah, kita ekstrak. Nah, ini ya. Karena ini kita keluarin dulu. Ctrl X. Nah, ini kita simpan di luar sini. Terus yang ininya hapus aja. Nah, yang ini kita ganti namanya rename jadi misalkan CI4 latihan ya. CI4 strip latihan. Nah, ini. Nah, tadi ini yang latihan 2 pakai Composer. Nah, yang latihan ini pakai manual. Kita buka lagi. Sama ya, caranya sama. Buka. Oh ya, sebelumnya tadi masih dinyalain ya. Kita matiin dulu di sininya. Ctrl C. Kita matiin dulu terhubung ke servernya. Nah, lalu sekarang di CI4 latihan ini kita bisa langsung juga di sini ya, contohnya php start serve. Nah, jadi bisa di CMD atau bisa di terminal Visual Studio Code-nya. Nah, lalu balik lagi. Yang ini localhost 8080. Nah, ini yang manual. Nah, untuk yang manual ini, di sini kan environment masih production ya. Terus ini juga yang tadi, ini masih juga production. Nah, ini kalau di refresh, dia bakal ini tuh ngejalanin yang manual. Jadi cara manggilnya tuh sama di sini. Nah, karena di sininya environment-nya production, jadi kita itu kalau ada error bakal nampilinnya halaman error gitu. Jadi nggak ketahuin yang errornya tuh di mana-mananya. Ini jangan salah, ini masih pakai yang itu ya, CI4. Kita buka dulu yang latihannya. Kita buka dulu di text editor. Nah, pertama untuk kita mulai mendevelopment di visual di deploy CI-nya, kita kopas dulu yang ini, copy. Nah, lalu kita tambahin paste di sini, lalu kita ganti namanya rename env, depannya kasih titik. Nah, jadi ini yang bakal kita ubah-ubah ya. Nah, CI4 environment-nya ini kita bakal ganti pagernya hapus, ininya jadi development. Nah, untuk sementara kita ubahnya ini dulu. Lalu nih ya, misalnya kita kembali lagi ke yang ini. Nah, ini yang paling bawahnya tuh ganti udah jadi development. Nah, terus misalnya kita buka dulu nih ya sebagai contoh di controllers di home-nya. Nah, ini welcome message-nya itu kita nggak pakai titik koma di sini. Jadi kan harusnya error kan. Nah, kalau ini dia bakal memunculkan informasi errornya di mana. Nah, kalau yang tadi kita masih pakai production, itu nggak akan kelihatan errornya di mana gitu. Jadi kalau kita mau ngedeploy dulu kan, jadi harus diganti dulu ya jadi development. Oke, mungkin untuk video instalasinya cukup sampai di sini. Semoga bisa diikuti dengan mudah ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!